Hai guys, Halo balik guys. lagi. Aku hari ini lagi ada di CUPB, Ya. China University of Petroleum Beijing. Sekarang aku ditemenin sama Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Apriansyah atau sering dipanggil Apri. Saya merupakan mahasiswa tahun keempat S1 di China University of Petroleum Beijing, jurusan Teknik Perminyakan. Sebelumnya di universitas ini kita ada 3 scholarship ya. Yang pertama CSC atau Chinese Government Scholarship, yang kedua dari University Scholarship, yang ketiga Beijing Government Scholarship. Jadi di sini yang paling bagus ya beasiswa CGS ini tersebut. favorit ya. Untuk benefitnya kita di sini tercover semua, biaya pendidikan, asuransi, stipend ya, Uang jajan. setiap bulannya gitu. Kalau untuk S1 sendiri kita uang jajannya 2.500. Kalau untuk S2 dan S3 itu beda lagi. 2.500 menurut Kak Apri buat sebulan tinggal di China nih cukup nggak? Kalau 2.500 RMB untuk sebulan, khususnya di area Changping ini ya, Beijing Changping District ini sebenarnya sih cukup gitu. Jadi masak sama roommate-ku sebulan itu kita nggak lebih dari 600 RMB. Karena kita berdua patungan untuk masak sendiri di kamar. Awal dari tiba-tiba bisa join scholarship Chinese Government tuh gimana? Dan awalnya belajar Mandarin tuh gimana? Karena kalau mau dapet Chinese Government Scholarship itu kan harus punya sertifikat HSK ya? Iya, harus punya HSK. Sebetulnya sebelum daftar di universitas ini, aku udah punya HSK duluan. Aku udah SK 4 dan SK 5. Sebelum belajar di CUPB ini, aku udah belajar di Guangxi duluan untuk D3. Oke. Ya. Jadi D3 di Guangxi, di sana aku pertama kali belajar Mandarin. Berarti pas kakak pertama kali datang ke Guangxi itu belum bisa Mandarin sama Ya, sekali. waktu itu datang ke Guangxi pada tahun 2016 itu masih 0. Jadi masih belum bisa Mandarin sama sekali. Jadi selama di Guangxi waktu itu kita belajar 3 tahun. Belajar kejuruan sama bahasa Mandarin. Oh, kejuruan tuh maksudnya teknik gitu? Ya, kejuruan itu teknik. Setelah lulus kembali ke Indonesia untuk bekerja di beberapa perusahaan untuk beberapa tahun. Karena sebelumnya cuma background pendidikanku cuma D3, jadi aku mau melanjutkan ke S1. Universitas yang aku pilih untuk S1 ini adalah Universitas Teknik Perminyakan nomor 1 di China. Nomor 1 di China. Ya. CUPB tersendiri sebelumnya memiliki nama CUPB. Itu sebelumnya kita merupakan Fakultas Teknik Perminyakan dari Tsinghua University. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Tsinghua University itu Tsinghua University itu adalah universitas nomor 1 di China dan universitas nomor 12 satu dunia. Itu kayak Harvard-nya ya, kayak Asia ya. Harvard-nya Asia gitu. Dan untuk CUPB tersendiri kita dari tahun 1953 sudah independen. Sudah misah dari Tsinghua University dan kita udah independen menjadi kampus China University of Petroleum Beijing. Teknik perminyakan aja pakai bahasa Indonesia susah ya? Iya. Nah, kalau pakai bahasa Mandarin tuh gimana Kak? Susah nggak? Sebenarnya bagiku sendiri yang background anak teknik ya, karena aku kan dari STM udah ngambil teknik gitu. Jadi untuk bahasa-bahasa teknik tersendiri, technical language-nya itu mudah dipahamin. Karena di sini selain kita belajar pakai bahasa Mandarin, pengantar Mandarin, dari dosennya sendiri sudah menyiapkan beberapa materi-materi yang menggunakan bahasa Inggris internasional. Karena kita kan berbicara dengan teknikal dari universitas sendiri, kita dipersiapkan 2 materi yaitu bahasa Mandarin, bahasa pengantar Mandarin dan juga materi-materi seperti PPT dalam bahasa Inggris. Jadi kita belajar selama di sini itu pakai 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Cuma untuk pengantar dari dosen sendiri mereka pakai bahasa Mandarin. Waktu itu daftar CSC susah nggak Kak? Kalau data CSC sendiri aku sebenarnya udah mempersiapkan dari 1 tahun sebelum pendaftaran ya. Kebetulan kan CSC sendiri kan ada 2 tipe ya. Sebenarnya ada 3, cuma yang paling umum ada 2, tipe A sama tipe B. Nah yang tipe A ini kita kan dari melalui jalur embasi atau kedutaan besar. Dan yang tipe B ini melalui jalur universitas sendiri. Jadi aku udah milih universitas mana yang mau aku apply untuk program CSC tersebut. Menurut Kak Apri nih, kunci utama bisa keterima CSC itu apa? Pertama, kalian harus tahu dulu seluruh persyaratan yang ada di masing-masing universitas atau di CSC tersendiri. Ketika dokumentasi atau dokumen-dokumen kita lengkap sesuai persyaratan, otomatis kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa ini lebih besar. Berarti
dokumen-dokumen administrasinya itu benar-benar harus diperhatiin, bahasanya, formatnya dan harus sesuai dengan persyaratan. Oke. Kalau untuk ASK sendiri, sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu sebenarnya opsional. Ada beberapa universitas yang kita apply tapi kita belum punya sertifikasi bahasa Mandarin atau ASK, itu tetap mereka masih bisa menerima kita asalkan nilai-nilai raport kita bagus. Terus kita juga ada dokumen pendukung kayak sertifikasi atau sertifikat lomba atau apapun itu yang mendukung. Jadi nanti ketika kita nggak punya sertifikat HSK untuk pertama kali apply, nanti dari sekolah sendiri atau dari CSI ada program untuk belajar Chinese language 1 tahun. Program 1 tahun Chinese itu kita harus mau nggak mau harus lulus HSK, yang tentunya kita harus lulus HSK 4 setelah belajar 1 tahun. Ya mau nggak mau kita harus lulus HSK tersebut. Berarti possible ya teman-teman, kalau sekarang mungkin teman-teman belum bisa bahasa Mandarin terus pengen apply CSI, itu masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Teman-teman, yang penting hal-hal lain tuh kayak nilai, dokumen itu menunjang gitu ya. Dokumen lain menunjang. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa di China selama 1 tahun, terus baru teman-teman ngambil tes HSK. Ngambil tes HSK. Ya. Nah itu kan tadi tentang akademik dan juga CSI nih. Aku penasaran nih tentang kehidupan di luar kampusnya Kak Apri. Kak Apri kan aku lihat-lihat nih sering ikut lomba nih. Terus menurut Kak Apri itu seberapa penting sih punya kegiatan di luar kampus seperti lomba-lomba kayak gitu? Untuk aku sendiri, aku mau membalancekan kehidupan kampusku selama di China, sangat membantu ya untuk menunjang pengalaman dan juga meningkatkan kemampuan bahasa Mandarinku. Apalagi kebanyakan lomba yang aku ikutin itu kan lomba-lomba puisi Mandarin, lomba pidato Mandarin, yang mana aku diwajibkan harus berbicara Mandarin di depan umum gitu. Dan juga alhamdulillah selalu dapat penghargaan dan juga juara. Keren banget loh Kak Apri ini, ya ampun. Nah kalau Kak Apri kan sebagai orang yang beragama Muslim nih, selama di China nih ada kesulitan apa enggak? Atau ternyata tuh di China enggak seperti yang orang pikirkan loh? Kita untuk bagi kaum Muslim tersendiri di China khususnya ya, kita di sini ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang untuk bagi kita yang Muslim. Jadi masjid di daerah Changping tersendiri lumayan dekat dari kampus. Jadi kalau misalnya kita Jumatan atau acara-acara kayak Idul Fitri, Lebaran, Idul Adha dan sebagainya, kita punya masjid tersendiri di Changping. Jadi di sini tuh banyak restoran halal dekat sekolah, dan juga di kantin kita di dalam kampus ada kantin halal juga. Jadi untuk muslim yang mau sekolah di China nggak usah khawatir. Untuk beribadah di sini nggak dilarang ya. Aku ada pengalaman kayak di ruang sekolah atau di ruang belajar lagi waktu sholat, dan kita ada kelas waktu itu, dan teman-teman yang non muslim pun kayak bantu kayak cover kita untuk yang beribadah. Kayak mereka bilang kalau ada yang mau lewat jalan sini jangan lewat karena ada teman kita yang beribadah. Berarti murid-murid lokal itu semua juga toleransinya tinggi ya? Tapi aku pengen tahu, boleh nggak spill dikit-dikit nih plan masa depan Kak Apri gimana? Entah mau lanjut S2 kah? Atau pengen lanjut kerja misalnya di Pertamina atau di Sinopec gitu? Oh iya, aku sebenarnya udah ada kontekan, udah ditungguin sama perusahaan minyak. Widih. Jadi kebetulan perusahaan Cina ini lagi sedang ada kerjasama sama pemerintah Indonesia. Jadi ada beberapa proyek yang mungkin bakal kita lakukan baik di Cina maupun di Indonesia mengenai perminyakan. Berarti valid ya Kak kalau misalnya kuliah jurusan perminyakan nih di China, itu pintu karirnya terbuka lebar ya Kak, karena mungkin orang-orang dari Indonesia kayak company-company minyak terkenal di Indonesia tuh nyari-nyari orang sampai sini juga gitu ya Kak. Ya, dan untuk jenjang karirnya emang sangat terbuka luas ya, untuk apalagi kita sekarang kan keahlian bahasa Mandarin ya, dimana emang skill ini sangat dibutuhkan untuk industri tersebut. Dari pemerintah Cina itu sangat support juga untuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Bahkan tadi aku diajak ke Apri lihat museum universitas, dan di situ ada surat dari Presiden China langsung, Xi Jinping, itu dituliskan di situ bahwa dia sangat mendukung murid-murid internasional untuk belajar di CUPB untuk ya. Belajar di CUPB. Ya, untuk teman-teman yang tertarik di mau belajar teknik perminyakan atau jurusan lainnya seperti teknik geologi, teknik geosains atau kimia dan lainnya, bisa juga untuk mulai ngecek-ngecek atau analisis di
analisis website kampus UPB kita. Nanti websitenya bakal ada di sini, bakal kita share. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar CSI juga di kampus UPB, bisa juga persiapkan bekal materi dokumen-dokumen kalian sesuai dengan persyaratan dari kampus tersendiri. Oke, jadi gitu aja interview dengan Kak Apri hari ini. Thank you Kak. Sama-sama, terima kasih juga sudah main-main ke kampus. Iya, orang-orang kaya, orang minyak. Orang-orang minyak. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman yang nonton interview kali ini terinspirasi buat kuliah juga di China ataupun kuliah di CUPB. Good luck teman-teman. See you. Selamat jayo. Jayo. Bye.